Hai Sobat Lettering, masih bersama saya Adi Willy. Di video kali ini kita akan membahas tentang guidelines for calligraphy and hand lettering. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Guidelines atau garis bantu untuk kaligrafi dan hand lettering ini adalah hal penting yang harus kita ketahui ya teman-teman. Hal dasar yang harus kita pahami untuk belajar menulis kaligrafi atau hand lettering. Ya, di sini kita udah punya beberapa garis. Saya menulis dengan beberapa warna biar teman-teman bisa membedakan nanti. Ya, perhatikan yang pertama, yang harus kita perhatikan garis yang pertama adalah baseline. Yang ini namanya baseline. Ya, kemudian yang merah atasnya ini namanya waistline. Ya. Buat yang paling atas namanya ascender. Kalau huruf-huruf yang ascending loop. Kemudian yang paling bawah descender. Ya. Kemudian kita harus tahu antara waistline sama baseline ini kalau dijadikan satu ini antara waistline sama baseline ini namanya egg. Ya, jadi besar huruf. Satu lagi garis bantu namanya yang di tengah-tengah antara waistline sama baseline ada join line, namanya join line. Ya. Coba langsung kita praktekkan saja biar teman-teman lebih memahami. Kita bikin tulisan misalnya honey. Pertama upstroke. Ya, bisa kita lihat ini yang paling bawah menentukan buat bawah dasar huruf ini namanya baseline. Jadi teman-teman harus pahami di sini. Jadi ketika nanti nggak pakai garis bantu, teman-teman udah punya feeling sendiri bahwa baseline ini harus sama kalau biar rapi gitu. Sama aja buat waistline-nya ini juga buat huruf-huruf ini. Buat teman-teman yang belum paham tentang basic lettering bisa melihat video-video saya yang sebelumnya. Oke, buat huruf H ini ascender, ini buat ascending loop. Jadi nanti ketika
misalnya ini huruf H, Askender dari sampai sini, nanti sama berlaku juga buat huruf K, B, L atau T juga gitu. Kemudian buat di skendernya ini huruf Y ini sama berlaku juga huruf di skender ini berlaku juga ketika ada huruf G, J, P juga bisa sama Queen. Jadi yang panjang ke bawah ini, jadi nanti kita harus punya feeling juga ketika nanti nggak ada garis, jadi biar sama gitu sebetulnya. Nah, dan di sini yang penting kita bisa lihat ada join line ini. Nah, join line ini ada di tengah-tengah ini. Jadi biasanya kalau kita cuma satu huruf, kita bikinnya sampai atas gini ya, ini kompon curve-nya huruf H ini sampai sini. Tapi buat teman-teman yang lagi belajar nggak apa-apa, kita join line-nya kita kasih di tengah saja seperti ini, koma dot. Jadi ini langsung nyambung sama N. Ini N-nya sampai sini saja. Ini E sama Y-nya langsung nyambung. Ini exit Y sampai sini. Ya, join line-nya buat teman-teman yang lagi belajar kita kasih di tengah dulu. Nanti kalau teman-teman udah after basic, bebas banget mau naruh join line di mana aja, nanti di atas bisa, di 2/3 bisa juga. Ya, mungkin kita kasih yang buat hand lettering. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya bedanya kaligrafi sama hand lettering. Kita coba kasih contoh buat hand lettering misalnya. Ya, kalau di hand lettering ini udah seperti custom ya, jadi nggak ngikutin lagi basic kaligrafi atau ini. Jadi misalnya O nya juga seperti ini, N nya juga seperti ini. Tapi saya sarankan buat teman-teman yang lagi belajar, kita pahami dulu kaligrafi ya. Nanti kalau udah paham kaligrafi, nulis hand lettering itu gampang banget, jadi nggak usah perlu belajar lagi. Ini jadi nih join line-nya juga di sini sama. Tapi kita bisa lihat ketika di kaligrafi sama hand lettering, E sama Y-nya seperti ini, O sama N-nya juga, O-nya juga berbeda. Mungkin di video berikutnya saya akan memberi tahu tentang bagaimana cara buat menyambung tiap-tiap huruf. Mungkin seperti teman-teman yang bertanya tadi tentang hand lettering itu seperti apa ibaratnya ya. Hand lettering itu nanti bisa ya ibaratnya menggambar huruf gitu. Jadi huruf seperti ini nanti bisa ditambahin shadow misalnya, atau ditambahin aksen-aksen seperti itu. Nanti teman-teman akan paham sendiri. Ya, mungkin seperti itu yang harus dipahami. Saya ulangi lagi, ini ada baseline, waistline, dan baseline ini namanya egg height. Di atas ada askender dan di bawah ada diskender. Ya,
Mungkin seperti ini dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Mungkin cukup sampai sini dulu teman-teman. Jika video ini bermanfaat silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bunyikan klik tanda loncengnya juga, karena saya akan membuat video-video tentang tutorial kaligrafi dan hand lettering. Dan semoga video-video saya bisa membantu teman-teman yang ingin belajar menulis kaligrafi dan hand lettering dari mulai pemula sampai semoga bisa menjadi profesional nanti. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Akhiri kata, jangan lupa berkarya. Bye bye.